Hadirin, selanjutnya kita bahasan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin li iblis alaihi laknah. Berkata Nabi Muhammad SAW kepada iblis laknatullah alaih suatu saat, satu hari Nabi bertanya kepada iblis. Jadi Nabi bisa dialog dengan malaikat Jibril, bahkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini termasuk di antara khususiyat atau mukjizat ya, kalau kita mengenal ini namanya mukjizat para nabi dan rasul. Kam ahibbauka min ummati, berapa kekasihmu wahai iblis daripada umatku. Kekasih, teman karib atau sahabat yang sama aja semuanya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat iblis ahibbai asratun nafarin, kata iblis, kekasihku, sahabatku yang nanti akan menemaniku di neraka itu ada 10. Ini kita baca hadis agar kita tidak termasuk dari bagian di antara sahabat-sahabatnya iblis. Yang pertama kata iblis, al-imamul jair, pemimpin yang durhaka, pemimpin yang jahat, pemimpin yang tidak memikirkan maslahat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin ini dilihat dari kebijakannya. Kebijakannya melanggar syariat Allah, berarti pemimpin yang jahil. Misalnya perzinahan legal, yang penting pemasukan banyak. Minuman keras legal, yang penting bayar pajak banyak. Pokoknya yang penting duit, nggak mikirin halal haramnya. Makanya dulu Nabi kita Muhammad, para sahabatnya dan setelahnya itu nggak ada legal-legal atau yang dilegalkannya. Semua yang disyariatkan itu nggak dibolehkan oleh pemimpin-pemimpin yang benar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau masalah keuangan atau rezeki ini semua kan dari Allah. Jadi kita ini bagaimana Allah, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Jadi dalam istilah dikatakan, jadilah orang yang Allah inginkan. Jadilah orang yang Allah inginkan. Allah ingin kita bangun malam, kita bangun malam. Allah ingin kita sedekah, sedekah. Allah ingin kita sholat subuh berjamaah, sholat subuh. Allah inginkan kita sholat dua, sholat dua. Bukannya ingin deh. Nanti Allah apa yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak gitu ya. Jadi semua yang dilarang kita larang, kita tidak kerjakan. Semua yang diperintah dan disunahkan kita usahakan, kita kerjakan. Ini yang pertama, kata iblis, al-imamul jair. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba ayyusiyallahu fi ardihi. Siapa yang mendoakan orang yang zalim terhadap, berarti pemimpin yang zalim nih. Makanya kita doakan pemimpin kita itu dapat hidayah supaya rekening kita nggak diblokir. Amin ya Rabbal alamin. Doa aja dapat hidayah. Ini rekening masjid 3 bulan nggak digoyang-goyang, blokir. Kan ngurusin susah lagi. Apalagi kalau di situ namanya ketua, bendahara, sekretaris. Harus 3-3-nya. Gitu ya. Kalau yang saya tahu harus 3-3-nya tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangan nggak keluar duit.
Nah, ini namanya yang menyusahkan. Jadi kita doanya, ya Allah mahdi qaumi fa innahum, berilah hidayah kepada kaumku, kepada pemimpin-pemimpinku agar berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak termasuk di antara hadis Nabi ini, orang yang mendoakan pemimpin yang zalim agar awet terus, bisa 2 periode, 3 periode, 4 periode. Nah, dia termasuk orang yang maksiat kepada Allah di dunianya, di dunia. Makanya doakan dapat hidayah. Ya, kalau dapat hidayah, kita juga semua berdoa agar kita dapat hidayah. Setiap saat kita doa, Rabbifirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, dan berilah kami hidayah. Karena banyak hidayah yang belum Allah berikan kepada kita dari amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Iblis, wal mutakabbir, orang yang sombong. Sombong ini termasuk temannya Iblis. Rawa anna sallallahu alaihi wasallam yusarul mutakabbiruna yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat orang-orang yang takabur. Ini takabur sebab apa? Itu sebab ada kelebihan pada dirinya. Jadi dalam ayat dikatakan innal insana la yatgha, sungguhnya manusia itu akan berlaku la yatgha, sombong. Ar-ra'ahus staghna, kalau dilihat dirinya itu lebih daripada yang lain. Kaya lebih kaya, pintar lebih pintar, ganteng lebih ganteng, sempurna lebih sempurna, lebih segalanya. Nah, yang lain-lain mah di bawah gua semua, cerek-cerek nih, miskin-miskin dan lain sebagainya. Jadi ada kesombongan. Makanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sakit, benar gak? Jadi kalau kita sakit itu sakit gigi aja, padahal gigi cuma kecil, cuma 1 doang, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Makan sate nggak enak, soto nggak enak, semua nggak enak. Enaknya apa? Enaknya sembuh dari sakit gigi, atau lebih rendah dari itu sakit sariawan, ada di lidah. Itu Indomie, mie ayam, bakso nggak enak lagi. Jahe juga nih, karena sari, agar kita tidak sombong, ya cuma kasih sariawan aja kita ngeluh luar biasa. Apalagi sakit yang lain, asam urat, kolesterol, darah tinggi, jantung, macam-macam. Ini penyakit orang kaya. Kalau penyakit orang miskin kita sariawan paling. Amin. Kita sehat semua. Amin. Takabur, jadi sombong. Makanya kita diberikan kadang-kadang musibah itu agar kita tidak sombong, karena ada yang mengatur semua kehidupan kita, kadang di bawah, kadang di atas, dan seterusnya. Jadi hari kiamat ini orang mutakabbirun, orang yang sombong itu akan dibangkitkan. Amsalul dzurri fi suratir rijal, seperti semut-semut yang merangkak, semut kan jalan gitu, di dalam bentuk-bentuk manusia. Jadi mungkin bentuknya semut tapi palanya pala manusia, itu orang yang sombong. Semut kan jalannya begitu, nah kecil, kita injek itu udah mati dari dia. Dulu dia di dunia sombong kayak Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Yakhshahumuz zulli min kulli makanin, itu diliputi kehinaan dari segala penjuru pada hari kiamat. Yusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulus yusqauna min usarati ahlil nar. Yusaquna, yusaq itu digiring. Jadi ada ayat mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar wasiqal ladzina taqaw. Nanti orang yang bertakwa itu digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadisnya yusaquna ila sijnin,
Ini orang yang sombong digiring masuk ke dalam neraka jahanam. Sebelum saya lanjutkan, ini kalimat yusaquna itu artinya digiring. Kenapa orang yang masuk surga itu digiring? Artinya disuruh, ayo masuk surga, masuk surga. Mereka nggak mau masuk surga dulu sebelum orang-orang yang dia kenal, yang dia cintai juga masuk surga bersama mereka. Jadi ini namanya al-mar'u ma'a man ahabba, manusia bersama orang yang dia cintai. Jadi nanti ini yang digiring masuk surga, dia ingin orang yang dicintainya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang mau masuk surga nih yang digiring Ustadz Fadilah. Saya nggak mau masuk surga sebelum jamaah Nur masuk semua. Amin. Lihat satu-satu. Mana si Fulan? Nggak kelihatan. Cari di neraka. Keluarin. Itu nama kalimat yusaquna. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumar itu berbondong-bondong. Banyak orang. Begitulah orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bareng-bareng semua. Kalau bareng-bareng semua enak, kalau sendiri-sendiri gak enak. Jadi kita mudah-mudahan bareng-bareng masuk surga. Amin. Nah, ini orang yang mutakabbirun dimasukkan digiring ke dalam neraka jahanam, yusamma bulus, dinamakan jahanamnya ini bulus. Itu tempat di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sijin itu penjara. Sama seperti wailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Wailun itu wadin fi jahannam, satu lembah di dalam neraka jahanam. Ada lembah, ada penjara, ada wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawbun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wail, orang yang curang dalam timbangan dan seterusnya dalam surat Al-Mutaffifin. Yusqauna min usorati ahlin nar, ini diberikan minum. Yusqauna itu diberikan minum dari saripati kotoran manusia ahli neraka. Ini orang yang sombong. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sifat rendah hati semua. Amin. Karena kalau kita sadari apa yang kita mau sombongkan semua dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita lahir nggak bawa apa-apa, lalu kita sekolah, kuliah, kerja, kaya raya, nanti satu saat juga semua akan ditinggalkan. Ya, semua yang dimiliki nanti ditinggalkan. Itu agar kita tidak ada rasa sombong. Dan yang lainnya daripada yang kita miliki hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Wal ghani, dan orang kaya. Tapi orang kaya yang gimana nih? Alladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi ma la yunfiku. Dia nggak peduli dari mana dia dapat itu harta dan kemana dia infakkan itu hartanya. Jadi yang halal haram dia embat juga. Pokoknya nggak peduli, yang penting banyak fulus. Yang penting fulus. Karena bil fulus urusan mulus. Nggak ada fulus. Udah ngomong. Emang duit ini sebenarnya rizki ya, termasuk rizki yang kecil. Karena rizki yang besar itu banyak, diantara iman, Islam, takwa, ibadah. Cuman kita menganggap rizki itu adalah fulus. Kalau kita dapat fulus berarti dapat rizki. Tapi kalau kita sehat ibadah kita anggap enggak rizki. Tapi sebenarnya itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus buka mindset kita bahwa rezeki itu bukan hanya fulus.
Makanya kita harus hati-hati daripada harta yang kita cari, kita harus benar-benar ini halal. Kalau nggak halal udah singkirin semuanya. Wa madza yunfiqu, dan kemana dia infakkan itu hartanya. Nah, ini orang kaya yang nanti akan menjadi temannya iblis di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti manusia itu protes kepada iblis. Wahai iblis, kenapa engkau merumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu iblis menjawab, innallaha wa'adakum wa'dal haqq fa akhlaftum. Sungguhnya Allah menjanjikan janji yang benar, tapi engkau ingkari, enggak mau kerjain. Ya udah, aku janji bohong, kamu mau. Nah, akhirnya sama-sama. Ma'ana bin musrihikum wa ma anta bi musrikhiyya. Kalau gitu saya nggak bisa nolong kamu, kamu juga nggak bisa nolong saya. Udah nikmatin aja di sini. Kata iblis kepada nih teman-temannya semua yang nanti demo menuju iblis. Nah, di antaranya adalah orang kaya yang tidak peduli dari mana dia dapat hartanya, halal haram dia terus saya. Kalau orang miskin nggak dihituin. Kenapa? Miskin itu rezekinya segitu aja. Dapat segitu dari mana, dia nggak bisa korupsi. Kebanyakan nih orang kaya yang nggak peduli dengan yang halal haram itu pejabat-pejabat dasar. Pejabat tuh yang penting duitnya banyak. Nggak pada mau dari mana dia dapat, udah ditumpuk di dalam rumahnya. Ada yang sampai 1 triliun, gimana duit banyak tuh? Kita duit 1 miliar aja nggak pernah lihat ini. 1 triliun itu satu ituan kontainer duit. Itu ditumpuk gitu. Ada yang 70 miliar di rumahnya, luar biasa. Maka yang ternyata ada nih apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Digeledah ada sekian puluh miliar, digeledah ada sekian puluh miliar. Luar biasa nih, ditumpuk semua itu harta, nggak peduli dari mana dia dapat itu harta. Nah, mendingan kita dah, walaupun receh-receh gini, semua duit kita mudah-mudahan halal. Amin ya robbal. Ya nggak apa-apa, buka dompet adanya cuma Pak Harto ke bawah ada Pati Murah, nggak apa-apa, Pati Murah yang penting pahlawan Indonesia. Pahlawan luar Pati Murah itu 1000 alhamdulillah, tapi berkah karena yang didapat di dompet kita ini benar-benar halal. Jangan sampai kita nggak punya duit juga atau sedikit duit kita itu yang haram. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini nggak apa-apa, siang dikit ya. Nanti dikit lagi nanti isyrok ya. Karena di sini saya sebulan sekali. Jadi agak lamaan dikit. Kalau di tempat yang lain seminggu sekali, itu takutnya nggak bosan. Yang selanjutnya itu kata iblis, wasaribul khamar, orang yang minum minuman keras. Khamar ini jenis yang memabukkan. Kullu khamrin ma akal. Jadi semua khamar, semua yang menghilangkan akal itu khamar. Jadi semua yang menghilangkan akal kata Nabi itu khamar. Jadi khamar bukan satu jenis, 2 jenis. Kemarin saya baru di pelatihan dari BNN. Itu ternyata di dunia lebih dari 2000 jenis narkotika. Yang di Indonesia baru ada 90. Di dunia udah ada 2000. Yang ada itu ada ekstasi, ada ganja, ada pil BK, ada macam-macam dah. Nah, saya nggak hafal juga. Pokoknya katanya lebih dari 2000 di dunia. Yang masuk ke Indonesia itu ada 90. Di antaranya itu ada tembakau gorila. Itu kemarin tembakau gorila, orang itu jadi gorila. Jadi orang yang pakai tembakau itu jadi gorila. Nah, makanya disebut sebagai tembakau gorila. Luar biasa. Ini termasuk khamar. Makanya jangan sampai kita
Khamar-khamar ini masuk ke dalam tubuh kita. Sebab kalau misalnya udah sedikit aja masuk khamar dalam tubuh kita, itu nanti agak sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau misalnya di obat ada alkoholnya, kalau bisa kita cari tuh yang nggak ada alkoholnya dok, ada nggak? Ada, udah pilih pakai itu. Insya Allah lebih sehat, lebih berkah. Kalau bisa nggak usah berobat aja, kalau dikasih yang haram-haram semua itu, ini sebagainya. Nah, dokter itu juga, kalau dokter yang belajar mengaji, insya Allah dia akan hati-hati, nggak memberikan sembarangan obat untuk kaum muslimin. Wa mudminul khamr, yang terus menerus minum khamar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syariba khamran kharaja nurul iman min jawfihi. Siapa yang minum khamar, maka imannya keluar dari hatinya. Jadi enggak ada iman. Jadi la yashrabul khamra la yashrabu syarib hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak ada beriman orang yang sedang minum minuman keras ketika dia minum. Jadi ketika dia minum dia enggak beriman. Kalau dia mati pas ketika minum berarti imannya udah hilang. Nauzubillah summa na'udzu. Kita lihat banyak tuh para anak muda tuh minum oplosan dan sebagainya. Gimana enggak meninggal? Minuman keras tuh, minuman alkohol, anggur, dicampur spiritus, dicampur autat, dicampur ini lagi, macam-macam. Ditambah jantung jebol. Nah, itu. Makanya nggak ada pikirannya tuh. Ya kita mudah-mudahan kita minumnya air jahe aja dah. Insya Allah sehat walafiat berkah. Apalagi disiapin sama pengurus masjid lebih berkah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah teman-temannya iblis. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita ini semua dijauhi dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya wafat dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bulan depan siapa lagi yang akan dikatakan oleh Nabi teman musuh-musuhnya iblis. Ya 10 orang juga musuh-musuhnya iblis. Mudah-mudahan kita termasuk di antara musuh-musuhnya iblis. Amin ya rabbal alamin.